Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Priyautomo. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, prodi akuntansi. Saya akan membahas sedikit tentang pengantar ekonomi. Dalam hal ini akan kita bahas 8 bab. Yang pertama adalah pengertian dan masalah ekonomi. Yang kedua, permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Yang ketiga, perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Yang kelima, struktur pasar. Yang keenam, pendapatan nasional. Yang ketujuh, konsumsi dan investasi. Yang kedelapan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Terakhir, pasar barang dan uang. Baik teman-teman, mohon nanti dikoreksi apabila ada yang salah. Pembahasan ini terkait dengan ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Haji Sunarto untuk seluruh mahasiswa UNU. Yang pertama adalah 1. Pengertian dan masalah ekonomi. Pengertian masalah ekonomi adalah suatu masalah yang terjadi karena terbatasnya jumlah sumber daya dibandingkan dengan adanya kebutuhan manusia setiap harinya yang semakin meningkat, seperti jual beli, tawar menawar, ekspor impor. Karena itu muncullah ketergantungan yang sangat tinggi. Masalah ekonomi, permasalahan ekonomi itu terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah terjadinya inflasi berkepanjangan. Inflasi itu apa? Suatu keadaan di mana meningkatnya suatu harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Karena ini bisa memicu masyarakat mengalami penurunan daya beli. Tentu pertumbuhan ekonomi tidak akan berkembang. Justru karena biaya produksi yang semakin tinggi dengan kualitas produksi yang semakin banyak, maka membuat tren pasar menjadi lemah yang bisa merugikan pihak produsen. Jika inflasi terjadi secara berkepanjangan, akan menyebabkan suatu masalah ekonomi. 2. Lemahnya daya saing. Lemahnya daya saing dapat menyebabkan permasalahan ekonomi yang cukup berat. Misalnya saja daya saing perusahaan dalam negeri terhadap perusahaan luar negeri yang sangat berbeda. Karena hal ini, pasaran produk dalam negeri menjadi lemah. Apalagi daya saing masyarakat lebih suka membeli produk-produk dalam negeri. Luar negeri. Yang ketiga, impor secara terus-menerus. Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri dari luar negeri. Contohnya impor beras, impor garam, dan lain sebagainya. Keempat, mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil disebabkan karena banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, tingkat kemiskinan, dan kesenjangan yang sangat tinggi di Indonesia. Karena hal ini menyebabkan mutu pertumbuhan ekonomi yang Indonesia yang dari menengah ke skala lanjutan tidak berjalan dengan baik, sehingga memunculkan permasalahan ekonomi. Pembahasan yang kedua adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D-diamond. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi permintaan, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Dalam permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lainnya, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibagikan menjadi 3. Permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial, permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian. Dan permintaan absolut, permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply.
Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat, penawaran juga demikian, hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lainnya terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, baru selera masyarakat yang terakhir. Harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Singkat kata, harga pasar dapat dibentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjualan dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, poin 3 adalah perubahan permintaan dan penawaran. Definisinya adalah teori permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara pembeli dan penjual. Secara umum, ketika pasokan tinggi dan permintaan rendah, harga otomatis turun. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga-harga akan naik. Memahami hukum permintaan dan penawaran. Tingkat permintaan dan penawaran atau barang dan jasa itu saling mempengaruhi. Mereka juga mempengaruhi harga barang atau jasa. Karena konsumen menuntut lebih banyak barang, harga naik, dan lebih banyak produsen bekerja untuk menyediakan barangnya. Semakin banyak produsen menawarkan barang, pasokannya meningkat, menyebabkan harganya jatuh. Dalam skenario sebaliknya, harga turun karena permintaan untuk suatu produk menurun, menyebabkan lebih sedikit perusahaan untuk menghasilkan barang. Itu dalam produksi turun, pasokan menurun, dan harga naik ke equilibrium. Apa itu hukum penawaran? Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan mengatakan bahwa suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan konsumen dalam barang tersebut. Semua sama, semakin tinggi harga barang, semakin sedikit konsumen akan membeli barang itu. Semakin rendah barang, semakin tinggi pembelian untuk barang itu. Apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran mengatakan bahwa harga suatu barang menentukan penawaran suatu barang. Karena harga yang tersedia dibayar oleh konsumen meningkat, jumlah unit yang diproduksi oleh bisnis meningkat. Pikirkan tentang daerah yang mengalami salju lebat selama beberapa bulan setiap tahun. Selama musim panas misalnya, orang tidak membutuhkan skop. Jadi pengecer menjual skop dengan harga murah. Produsen tidak akan membuat banyak skop karena ada sedikit keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Tetapi pada musim dingin, produsen akan menyetop stok yang lebih banyak karena permintaan akan stok itu akan lebih meningkat. Selanjutnya adalah 4. Teori perilaku konsumen. Individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan beberapa hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga melepas produk yang telah dikonsumsi oleh adanya rangka kebutuhan. Ada tahapan yang dikenal sebagai perilaku konsumen. Tahap pertama adalah sebelum pembeli. Pada tahap ini konsumen mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Tahap kedua adalah saat pembelian. Pada tahap ini konsumen melakukan transaksi dengan penjual guna mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga adalah tahap ketiga adalah setelah pembelian. Pada tahap ini konsumen menggunakan atau menikmati produk yang telah ia beli, menilainya, lalu melepaskan atau membuang produk tersebut pada saat kegunaan produk tersebut telah habis atau pada saat konsumen telah merasa bosan. 5. Struktur pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Struktur pasar tergolong ada 2. Struktur 1. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh yang barang yang dijual dalam pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan lainnya. Sedangkan pasar sempurna ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah penjual dan pembeli banyak. Barang jualan bersifat homogen.
tidak ada campur tangan pemerintah dalam menentukan harga, faktor-faktor produksi bergerak bebas, penjual adalah price taker, pengambil keputusan harga, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar, sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, imperfect competition market. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang dalam pasar tersebut adalah heterogen. Penjual terbatas maka menjadi pihak yang menentukan harga. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Hal ini karena dianggap ada kecacatan menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Ciri-cirinya sebagai berikut. Hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah penawaran kurang berperan dalam penentuan harga. Sulit untuk produsen untuk menjual atau masuk ke dalam pasar. Barang dan jasa ditawarkan bervariasi tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada dua jenis. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli terdiri dari kata mono yang artinya satu, poli yang artinya penjual. Sesuai dengan namanya, satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihadirkan tidak memiliki barang substitusi. Contoh PLN, PDAM, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis jasa. Contohnya, industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini berisi beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli atau oligopoli. Contohnya adalah produsen sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Pembahasan yang keenam adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh anggota rumah tangga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi oleh masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Manfaat pendapatan nasional adalah 1. Mengetahui tingkat kemampuan suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukir perubahan perekonomian, membantu kinerja ekonomi sebagai indikator kualitas hidup, indikator perbandingan kinerja, indikator perbaikan kualitas standar hidup, dan lain sebagainya. Konsep pendapatan nasional. Dalam hal ini, 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang di luar negeri. 3. Produk nasional neto adalah pengganti barang modal dari peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya sebagai tabungan. Selanjutnya adalah konsumsi dan investasi. Konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Investasi adalah penanaman modal untuk biasa berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi, dan risiko yang ditanggung. Poin 8.
Penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Prinsip pengeluaran barang-barang pemerintah adalah mengikuti prinsip berimbang, yaitu dilakukan penyeimbang antara pendapatan dan penerimaan. Penerimaan pemerintah melalui pajak dan pengeluaran pemerintah dilakukan melalui APBN. Pajak yang didapat oleh pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi yang tertuang dalam APBN. Prinsip pengeluaran dalam penerimaan menggunakan prinsip berimbang, di mana jumlah pendapatan dengan jumlah sisi penerimaan harus balance. Sedangkan sumber-sumber pemasukan dari APBN adalah menjadi 3, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga adalah hibah. Sedangkan untuk pengeluaran itu dibagi menjadi 2, adalah belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Sebenarnya untuk belanja pemerintah pusat adalah sebagai contohnya sebagai berikut: belanja pegawai, belanja barang, modal, utang, hibah sosial. Sedangkan untuk belanja pemerintah daerah itu sebagai otonomi khusus berupa dana perimbangan dan lain-lain. 9. Pasar barang dan pasar uang. Pasar barang adalah tempat barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pasar uang adalah seluruh permintaan dan penawaran yang dalam jangka waktu tertentu yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan. Contohnya dalam pasar keuangan adalah sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, call money, commercial paper, treasury bill, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu sedikit pembahasan tentang pengantar ekonomi. Selebihnya saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang silap atau kata-kata yang salah. Sekian, jangan lupa share, klik, and comment. Dukung terus Universitas Madrasah Kalimantan Timur sebagai universitas unggulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.